orang ateis, orang agnostik pasti tidak bisa berbuat baik. Nih gue kasih tahu ya, malah sebaliknya kalau lo harus berbuat baik cuman karena satu buku yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Aduh, bintang tamunya. Ini Koko, Nata de Koko. Oh, hadir Koko. Kok Nata de Koko? Gue mau nanya sebenarnya lu kenapa sih orang interest banget sama lu emang? Gua tahu, men, nggak tahu orang aja. Kita ngobrolin aja, tanya aja. Tapi emang orang yang paling interest sama lu apa sebenarnya? Point of view gua tentang beberapa hal sih. Kalau yang agnostik itu? Ya penasaran juga karena kan nggak umum dalam konteks diproklaim. Yang kayak gue mah banyak. Coba dijelasin sama gue dulu, biar kita ini. Sorry, ini udah mulai? Udah dari tadi, Pak. Sorry. Enggak, soalnya lu mulainya nggak ini sih. Nggak apa-apa, emang dia tidak ada. Total lu kejebak aja. Lu jelasin dulu deh, maksudnya konsep agnostik, diketahui. Apa hubungannya agnostik? Maksudnya gimana sih agnostik? Oke. Kita ngobrol. Gue lagi mikir kata-katanya biar jelas nih. Jadi agnostik tuh sebenarnya stance kita terhadap Tuhan itu bergantung kepada bukti-bukti empiris. Mati lu. Jadi bukan kita tidak percaya, tapi untuk saat ini berdasarkan tolak ukur bukti empiris belum ada pembuktiannya. Bukti empiris itu apa? Bukti empiris itu adalah, jadi gini, kalau di dunia pembuktian, pada saat kita klaim sesuatu, harus ada bukti yang solid menurut tolak ukur penelitian metode ilmiah. Yang bisa kita lihat? Yang bisa, enggak harus necessarily seperti yang bisa kita lihat secara fisik sih. Misalnya, karena kan angin, kita semua juga nggak bisa lihat, betul. Tapi bukti-bukti empiris dari jurnal membuktikan bahwa memang angin ada. Betul, sama kayak oksigen. Yes, nggak bisa kita lihat, tapi betul. memang bukti-bukti dari jurnal ilmiah karena memang kuat ya membuktikan bahwa itu ada gitu. Nah, kalau kita menggunakan itu untuk membuktikan per se keberadaan yang di atas, ya bukan kita bilang tidak ada, karena saat ini buktinya belum cukup, ya kita hanya mengikuti itu aja. Tapi nanti kalau tidak menutup kemungkinan kalau ke depannya ada buktinya ya kita... Tunggu. Agnostik itu artinya apa sih definisi agnostik? Nah, jadi gini, Gnostik itu artinya percaya. Percaya. Jadi agnostik itu sebenarnya lebih ke tidak tahu artinya. Tidak tahu apa tidak percaya? Bukan tidak percaya. Kalau tidak percaya itu ateis. Ateis. Jadi sebenarnya gue lupa ya. Jadi itu dari kata Yunani biasanya. Yang gini-gini tuh Yunani biasanya. Gnostik itu biasanya yakin. Agnostik itu sebenarnya tidak yakin. Tidak yakin. Tidak yakin. Jadi sebenarnya agnostik itu basically artinya kami tidak tahu. Kenapa kami tidak tahu? Karena bukti-buktinya belum cukup. Gitu. Nah, orang banyak yang nggak bersetuju ketika ada statement bahwa kami tidak tahu, bahwa mereka sendiri tahu bahwa keberadaan itu ada dari versi mereka masing-masing, gitu kan? Dan nggak salah kalau menurut mereka ada ya silakan. Nggak salah. Nggak salah. Sekarang yang akhirnya terjadi perdebatan sama lu nya ada di mana sih? Ya mereka menyayangkan banyak orang yang loh. Kenapa sih lu bisa sampai nggak percaya? Ini kan ada bla 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 bla. Dan bagaimana caranya mereka mengklaim bahwa lu nggak percaya? Kan memang gue yang self proclaim juga gue agnostik kan. Artinya lu tidak percaya Bukan, Tuhan? iya. Sebenarnya gue juga nggak pernah bilang nggak percaya ya. Gue cuman bilang apakah Tuhan ada? Tidak tahu. Bisa ada, bisa enggak. Di tengah-tengah? Ya. Abu-abu? Abu-abu. Gentayangan dong. Tapi menurut gue tidak tahu itu jawaban yang paling make sense secara ilmiah untuk menjelaskan apakah memang ini nih ada atau enggak. Contoh, misalnya ditanya, Shoki, alien ada nggak? Nah, itu. Nggak tahu. Lu nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Emang nggak tahu gue. Hati gue ingin alien ada. Tapi kan hati gue dan fakta nggak ngaruh. Iya, kan It's two different thing. Itu dua hal yang berbeda. Jadi alien ada nggak, Cok? Ya nggak tahu sih. Tapi menurut bukti-bukti,
Nggak ada. Tapi kan pernah ada tuh ditemukan. Betul, tapi itu belum kuat. 511? Sorry? 511? Ini Area 51 kali. Area 51. Ya, 51 ya? Iya, Area 50. Itu kan tapi teori konspirasinya. Iya, teori konspirasi. Tapi apakah betul kan kita tidak tahu. Betul. Misalnya ditanya, Coki ada nggak Kraken? Lo tau Kraken kan? Cumi-cumi raksasa. Iya. Monster dalam laut. Iya. Atau jangan Kraken deh. Megalodon, lo tau Megalodon. Ikan hiu yang gede banget. Iya. Coki, Megalodon ada nggak? Ya nggak tahu. Iya. Tapi sih kalau menurut bukti-buktinya nggak ada. Ya tapi nggak tahu ya. Siapa tahu ada bukti-bukti yang kita belum tahu, kita lihat aja nanti. Kalau gue gitu stance-nya. Iya. Coki Berdirinya Tuhan, gitu. Iya. Coki Tuhan ada nggak? Nggak tahu. Oh. Tapi menurut tolak ukur penelitian ilmiah, kayaknya sih sejauh ini, menurut saya, ini banyak banget disclaimer-nya nih. Ini nggak dolar kuning ya, aman. Ini kan menurut saya, ini kan menurut gua bisa salah loh. Ya. Mungkin teman-teman yang benar kan nggak tahu. Betul. Menurut saya sih belum bisa dibuktikan. Intinya gini, belum ada bukti yang bisa bikin gua bilang iya dengan yakin. Bahwa Tuhan itu ada dan lu bisa yakin, wah ini Tuhan ada gitu. Betul. Oke, nah yang dipermasalahkan sama orang adalah kenapa gue bisa sampai berpikiran seperti itu? Itu dianggap sesat ya? Ya, buat mereka. Buat lu? Dibalik aja. Mereka yang sesat. Bangke emang nih. Lo kan maksud gue sesat nggak sesat subjektif, men. Betul. Maksud gue gini. Perspektif. Lo tau nggak itu aliran sesat yang dia mandi bareng? Ya. Yang mereka mandi bareng terus ditangkap polisi? Tentunya menurut masyarakat umum mereka sesat. Betul. Ya tapi menurut mereka kita men yang sesat. Iya. Tinggal banyak-banyakan aja. Nah, yang paling banyak yang bikin aturan. Betul. Jadi dia yang biasanya yang paling banyak nih yang punya standar mana yang sesat, mana yang enggak. Majority versus minority. Iya. Padahal menurut gua sih ya. Ya kalau mereka mandi bareng sih memang ada undang-undang yang dilanggar ya. Karena itu porno aksi ya. Wah ya gue nggak tahu lah apa undang-undang. Sebenarnya kalau di kayak dulu perjalanan gue adventure ya, ada beberapa suku yang nilai moral yang kita standarisasikan di kota atau daerah-daerah yang sudah maju, di mereka itu tidak berlaku. Kayak mereka tuh tidak memakai baju. Oh ya, jelas. Mereka masih topless ya, perempuan-perempuannya topless. Topless, yang laki-laki hanya ditutup sebatang. Minim lah. Minim. Ya, terus kemudian mereka juga berhubungan, lucu, mereka berhubungan intim itu tidak mau di rumah karena takut kotor. Oh, jadi mereka lebih memilih berhubungan intim di hutan. Oke. Nah, itu kan lucu kan? Itu kan terjadi perbedaan gitu. Kalau di daerah itu culture, kalau di kota itu fetish. Perspektif, men. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah aja. Kita nggak, itu dia, itu sah-sah aja. Nah, kenapa sekarang orang terus-terusan memaksakan kepada lu untuk mempercayai keberadaan Tuhan? Sebenarnya gini sih, kalau buat gua banyak alasannya. Ada yang memang karena sebelah sama gua. Ya, betul. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Betul. Ada yang karena gregetan, kayak mungkin saking yakinnya mereka jadi anjir kok dia nggak bisa yakin sih? Gue yakin loh, masa dia nggak? Ada yang mungkin alasannya gitu. Atau yang ketiga mungkin karena sayang sama gue aja. Yeah. Dalam konteks bahwa gini, orang kalau dia itu merasakan sesuatu yang baik dari apa yang dia dapatkan, dia pasti pengen share dong. Betul. Ke orang yang dia care. Betul. Dan mungkin banyak orang yang care sama gue dengan caranya masing-masing sehingga dia Cok, ayolah, ada loh gitu. Kan itu kan tergantung karakter orangnya. Betul. Ada orang yang kasar, cara menyampaikan care-nya dengan kasar. Ada yang lembut, caranya lembut. Ada yang gaib dengan ngirim-ngirim. Lu pernah dikirim gak sih? Nah, gini ceritanya nih. Gue yakinnya dengan attitude gue di sosmed selama ini sih pasti yang benci gue banyak. Dan kalau yang benci gue banyak ini pasti yang attempt untuk melakukan serangan fisik atau serangan spiritual kepada gue pasti ada. Ada. Tapi gue nggak pernah merasakan apa ya kalau konteksnya kita ngomong serangan spiritual. Iya. Gue nggak pernah ngerasain apa-apa, men. Karena gue pernah ngobrol, katanya kalau kita memang dari awal nggak percaya, nggak bakal bisa lo diserang kayak gitu. Berarti bagusan nggak percaya dong. Ya memang. Iya sih, memang gue pernah dengar itu. Katanya gitu. Itu harus bisa. Itu harus lo harus dua-duanya percaya dulu. Iya. Dan itu nggak bisa gini. Ini gue punya banyak teman paranormal.
Iya. Tahu yang paling sulit kalau punya teman paranormal tuh apa? Apa? Nahan ketawa. Nggak, maksud gue tuh gini. Gue kalau ngobrol sama dia nih, gue lagi, gue dimanipulasi nih. Bukan. Iya. Gue respect dengan mereka kan bilang mereka punya gift, or whatever. Nggak, gue sangat respect. Karena bisa saja benar kan. Bisa saja benar. Dan Dan bisa saja tidak benar. Bisa saja tidak benar. Tapi menurut gue selalu merespect teman-teman gue yang punya gift. Ya. Sekalipun mereka ngomong dan itu terdengar nggak masuk akal di gue, nggak mungkin gue ketawa depan mukanya, men. Nanti di belakang. Ya. Tapi kan maksud gue itu attitude dong. Iya betul. Itu attitude dong. Nggak sopan. Misalnya Cok di sini gue ngelihat ini, wah, nggak mungkin gue kayak gitu. Iya, gue tetap, oh gitu. Tapi memang agak ngantuk aja. Nah, baik. Apa namanya? Gue pernah ngobrol dari teman-teman gue ini. Yang kebanyakan teman-teman deket juga. Kita pernah bekerja sama di berbagai macam. Jadi gue nggak punya masalah pribadi. Jadi katanya memang ada jenis-jenis orang tertentu yang imun terhadap serangan spiritual. Yes. Dan biasanya orang-orang yang imun terhadap serangan spiritualnya adalah orang yang tidak spiritual. Yes. Orang ateis, orang yang liberal, orang progresif. Logikanya gimana? Karena mereka nggak percaya itu, sehingga akhirnya memang ya nggak work saja. Berarti kalau kita bicara karena mereka tidak percaya, serangan spiritual ini bermain secara logika orang. Secara sugesti. Dia memainkan sugesti. Yes. Logika dong. Dan iya betul. Dan gue pernah ngobrol sama beberapa praktisi juga. Bahkan kalau lo percaya pun, itu nggak akan bisa langsung bekerja ke lo. Karena lo harus ada di mental state yang sangat rendah. Oh iya, lagi sampai di bawah. Akhirnya itu bisa. Magicnya itu bisa mempengaruhi lo. Iya betul. Karena pada saat lu percaya spiritual tapi lu ada dalam kondisi mental tertentu yang tinggi, lu gitu nggak akan bekerja. Makanya biasanya, ini gue pernah berbicara ya, adalah gue punya teman dukun santet. Dia bilang itu biasanya santet itu adalah kombinasi antara teror dan sugesti. Jadi sebelum lo disantet, rumah lo tuh akan diteror. Misalnya ditimpukin batu. Oh, physically terror? Yes. Oke. Atau diteror secara SMS. Oke, dibikin mental lo jatuh? Down. Nah, pada saat mental lo jatuh, itulah saat yang paling tepat untuk serangan. Gaibnya? Lewat apa? Udara? Wah, gua nggak tahu deh. Oke. Kalau katanya beberapa orang sih ada. Ini orang sebenarnya stand up comedian apa paranormal ya? Gue dari tadi kayak berusaha untuk. Temen gue banyak men paranormal. Iya, tapi pengetahuan lu gila gitu loh. Ya iya, karena kan ya banyak ngobrol kan penasaran aja. Nah, lu pernah nggak dengan pengetahuan lu, terus kemudian dengan cara berpikir lu ngerasa diri lu sesat, pernah nggak? Enggak, perspektif lu sendiri, bukan perspektif orang. Bukan ngerasa sesat sih, tapi ngerasa anjir lah ini kok pikiran gue kayak gini makin banyak nih musuh gue gitu aja. Oh, lu lebih melihat ke eksternalnya gitu ya? Lebih iya, ya udahlah nggak apa-apa lah, gue bilang. Selama gue nggak ngerugiin orang ini. Betul. Itu stand lu tuh. Iya. Nah, sekarang kalau dari keluarga sendiri, ketika melihat lu seperti ini, ada nggak konflik yang terjadi? Tentunya orang tua saya pasti kaget. Saat tiba-tiba, kenapa anakku begini gitu pasti. Lo awalnya berarti lu biasa di keluarga nggak ada tuh gitu-gitu ya? Kebetulan keluarga gue berani bilang keluarga gue cukup religius ya. Cukup, gue kasih tahu religius apa. Kita tuh setiap pagi tuh harus bangun pagi dan membedah ayat-ayat Bible gitu. Iya, gue tahu itu. Jadi cukup religius dong. Iya, cukup religius. Dan konsisten, men. Iya. Bokap gue juga seminggu sekali paling tidak kayak membedah cerita-cerita yang ada dalam Bible. Terus kayak, oke, apa pelajaran untuk kita? Dan gue bersyukur untuk itu karena terlepas dari apapun ada moral-moral yang bisa gue dapet dari situ gitu. Nah, jadi tentunya begitu dia tahu anaknya begini kan shock juga dong. Nggak, ini pasti ada trigger nggak sih? Nah, ini menarik nih. Nah, gini loh, pola berpikir lu dulu dan kemudian ada perubahan pola berpikir, ada nggak? Ada dong, masa nggak ada? Ada. Nah, sih. Gue jelasin dulu ya. Jadi dulu waktu gue masih bersama keluarga gue, atau gue masih involved cukup dalam dengan religion, gini, sebelum gue jelasin ini, kita harus paham dulu bahwa religion ini ada ratusan, kalau bahkan ribuan, dengan konsep yang sangat bervariasi. Ya. Jadi mungkin apa yang akan gue omongin ini tidak mewakili ribuan agama yang ada di luar sana. Ya. Hanya mewakili agama-agama besar aja yang kita tahu. Tapi tidak every single religion akan diwakili oleh omongan gue. Jadi gini,
pada umumnya religion itu konsepnya adalah kita nih hidup tidak sendirian. Ya. Dalam konteks bahwa ada hierarkinya nih. Ya. Ada manusia. Ada piramidanya. Ada piramidanya. Ada manusia, ada angels, ada apa-apa-apa. Ya. Dan pokoknya hierarki terakhir adalah God. Ya. Gitu. Nah, dengan konsep berpikir seperti itu, biasanya religion ini akhirnya menekankan bahwa tanggung jawab kita bukan cuma untuk diri kita, tapi juga kita bertanggung jawab kepada God. Tuhan. Itu mindset gue dulu. Saat itu, oke. Ada pergeseran? Ada pergeseran. Nah, pergeserannya adalah akhirnya lama-lama gue merasa bahwa kalau konsepnya seperti itu, ini buat gue secara pribadi ya. Ya. Ini buat gue secara pribadi. Ya. Gue seperti orang yang bebas bersyarat. Kenapa? Akhirnya gue tidak merasa benar-benar punya free will untuk bisa melakukan apa yang ingin gue lakukan tanpa momok bahwa ada seseorang di atas sana yang mengawas-ngawasi gitu. Lo ngerti gak maksud gue? Gue ulang ya. Jadi buat gue kayak, lo apa artinya hidup ini kalau kita nggak pernah bisa live to the fullest? Iya betul. Iya. Betul. Buat gue secara pribadi, gue jadi hidup dalam momok bahwa ada polisi yang mengawasi, yang selalu mengawasi kita. Dan basically kita nggak pernah punya personal time untuk diri kita karena dia selalu tahu. Dan gue nggak suka hidup kayak gitu. Lo kenapa? Lo karena buat gue nggak ada privacy dong berarti kita. Iya sih, tapi kan dia nggak terlihat ya. Iya, itu malah bikin lebih parah. Sama kayak tanda kutip ya, penguntit. Iya betul. Jadi feel insecure. Sebenarnya bukan insecure sih. Akhirnya gue jadi tahu kayak anjir lah ini berarti kapan gua bisa be yourself. Yes. Full. Iya. Tanpa ada gugatan dari luar diri lu. Betul. Dan gini deh, jangan sampai situ dulu. Jangan sampai kita ngomong konsep. Let's say gini. Lu jago masak. Ya. Terus ada orang ngeliatin lu masak begini. Nggak enak sih. Jangan gua rasa sih susah maksimal. Kita lagi makannya diliatin ya. Menurut gue sih susah maksimal. Oke. Atau lu lagi makan. Yeah. Ada orang ngeliatin lu. Iya, susah sih. Table manner lu salah tuh. Kok langsung dikunyah sih? Itu pengen lu tusuk matanya, pengen. Kok langsung kunyahnya udah 36 kali belum? Kan kalau menurut konteks kita kunyah 36 baru telan gitu. Iya. Minumnya air putih nggak? Apa nggak gini? Menurut gue sih main basi hidup kayak gitu sih. Itu kalau pribadi yang mengawasi lu seperti itu. Lah, kalau dari yang gue tangkep, pribadi yang mengawasi yang lu gambarkan, itu menjudge. Nah, bagaimana kalau pribadi itu tidak menjudge? Gua rasa sih, nah ini akan sangat kontroversial. Terserah ini mau ditayangin atau enggak ya. Oke, asik. Tapi gua rasa sih notes dia yang dia tinggalkan untuk umatnya cukup judgmental kok. Tunggu, kita bedah. Untuk bisa menggambarkan siapa. Notes dia apa? Anjing disuruh diperjelas nih, membangsat. Kitab suci. Oke. Kitab suci yang ditinggalkan. Ya. Menjudge. Ya. Oke. Lu lihatnya dari sisi mana? Tanya teman-teman LGBT. Apakah mereka kalau membaca kitab suci mukanya semuringah? Enggak sih. Atau malamnya mimpi buruk? Tapi itu bukan hanya terjadi kepada teman-teman LGBT juga. Dan ada banyak. Itu cuma salah satu contoh. Hanya kepada orang pendosa. Pasti mereka merasa terjudge juga dong. Iya, maksud gua gini loh. Nggak harus teman pendosa deh. Ya teman-teman pendosa pun kan gini. Teman pendosa termasuk gue soalnya. Ya saya juga sih. Oh ya baik, kita barengan. Maksud gua kan gini. Buat gua ya, pada saat seseorang melakukan dosa atau apapun yang dianggap dosa deh. Iya. Pasti ada motivasi di balik itu dong. Gua percaya tidak ada orang yang dilahirkan pure evil. Tidak ada dong. Tidak ada. Dan itu terbukti dari pada saat ada anak bayi, apapun rasnya. Ya. Kita kumpulkan anak bayi. Mereka kan saling menyayangi satu sama lain. Betul. Berarti kan manusia itu lahir dengan love sebenarnya. Betul. Nature manusia itu love.
Betul. Sehingga dengan berangkat dari situ, gue percaya pasti pada saat seseorang melakukan sesuatu yang dianggap berdosa, pasti ada motivasi di baliknya. Betul, ada sebab akibat. Ada sebabnya. Kenapa deh? Nah, buat gue pada saat dia melakukan dosa, harusnya yang dilihat itu adalah kenapa sih dia begitu? Yeah. Bukan di-highlight, kalau lo begini, hukumannya begini. Kalau lo begini, hukumannya begini. Berarti itu fokusnya di vengeance. Ya, itu fokusnya di benar salah. Yes. Dan menurut gua kalau ada pribadi yang fokusnya di benar salah sih, gua nggak tertarik ya. Kenapa? Loh, karena gua lebih suka pribadi yang memahami apa di balik sesuatu. Pengertian. Yes. Karena pengertian lebih penting daripada benar salah. Daripada benar salah, daripada sekedar lo ngelakuin ini salah, lo masuk sini. Lo ngelakuin sini salah, masuk sini. Menurut gua kita udah punya itu. Ya. Polisi. Ya. Kenapa sekarang ada lagi? Ya. Maksud gue gini deh, gue lebih suka pribadi yang memang dia mengerti kenapa sesuatu itu dilakukan, dia paham alasan sesuatu itu, daripada sekedar benar salah. Ini salah. hukumannya, dia harus dibeginikan. Iya, ada sebuah peribahasa bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Buat gue secara filosofi gue tidak terlalu setuju karena seperti yang Mahatma Gandhi bilang, kalau mata ganti mata, konsep keadilannya, ya seluruh dunia jadi buta. Karena tidak ada satupun yang tidak bersalah. Betul. Harusnya konsep keadilan tuh nggak necessarily kalau lu mencuri, hukumannya harus setimpal dengan dosa lo. Itu perlu investigasi lebih lanjut. Kenapa dia mencuri? Ya. Apakah karena lapar? Ya. Atau apakah karena dia klepto? Atau apakah karena memang dia pengen mencuri aja? Dan motivasi itulah yang akan sesuai dengan hukumannya. Ngerti nggak maksud gue? Betul. Jadi misalnya pencuri A dan pencuri B, harusnya hukumannya beda. Nah, maksud gue kan, kita nggak lihat itu dari notes yang ditinggalkan beliau. Mencuri hukumannya sama aja semua. Ini hukumannya sama aja semua. Ini tuh sama. Kenapa lebih bagus sistem pengadilan Eropa? Oke. Nah sekarang itu jokes. Yeah, it's just a joke. Tapi sangat berbahaya jokesnya. It's a joke, tapi berbahaya. Nah sekarang gue tanya, lu baca? Tapi itu menurut gue ya. Iya nggak apa-apa. Lu baca Bible waktu itu? Oh baca. Saya udah selesai beberapa kali. Nah sekarang lu menemukan tidak keadilan Tuhan di dalam Bible itu? Gini, Bang. Wah ini bakal kontroversi sih. Semuanya akan kontroversi. Kayak hidup lo kontroversi Pak dari awal. Masalahnya ditanya. Oh iya. Kalau saya nggak ditanya, saya diem aja. Oh iya. Kan ditanya, ya saya jawab dong. Jadi kalau kan ada hak untuk tidak menjawab Pak. Jadi kalau marah sama dia. Gua lagi yang kena. Oh baik, ini kita sebenarnya gini loh. Ini kan opini aja ya. Betul. Kalau kita menyimak sesuatu dengan emosi, maka api yang kita lihat. Tapi kalau kita menyimak sesuatu dengan dingin, maka kita akan melihat es. Nah, tinggal dari cara orang melihat sesuatu itu dan mendengar sesuatu itu. Kalau dia nyari amarah, orang ngomong baik pun dilihat marah. Gitu loh. Dan ini kan kita belajar. Nah, sekarang di dalam Bible, keadilan Tuhan ada di mana lu lihat? Ada keadilannya ada. Kebanyakan tuh keadilan Tuhan itu kalau konteksnya Bible itu bisa terlihat dari bagaimana Jesus memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke. Bagaimana Jesus sebenarnya kalau based on Bible, teman-temannya itu orang begajulan semua. Ya. Pendosa. Dan pendosanya ini ada cabang-cabangnya. Oh, ada cabangnya. Ada pendosa cabang PSK. Bener loh. Iya. Ada pemungut pajak. Iya. Ada orang begajulan banyak. Dan Yesus itu bertemannya dengan orang-orang seperti itu. Iya. Dan banyak yang tidak setuju saat itu. Ya, banyak yang tidak setuju. Karena menurut orang-orang yang tidak setuju bahwa kenapa lu berteman dengan orang-orang seperti ini? Iya, bukankah orang suci? Gitu. Iya, tapi menurut Yesus loh enggak. Karena kabar kerajaan ini emang harus untuk mereka dong. Orang sakit kan datangnya ke dokter. Ya mereka sakit secara rohani tanda kutip. Makanya Yesus, dan akhirnya kan banyak yang berubah setelah berteman. Nah itu menurut gue konteks keadilannya sih gue lihat kalau Yesus sih dia tidak pilih teman ya.
Iya. Dan dia memang ngerti, oh ini message gue bukan untuk orang sehat, message gue memang untuk orang sakit. Gitu. Iya. Tapi menurut gue dia ada pilih-pilih teman juga jadinya. Kenapa? Karena akhirnya dia tidak terlalu bersetuju dan tidak terlalu dekat dengan orang yang merasa dirinya benar. Karena sebenarnya bukan tidak setuju. Beberapa kali Yesus mencoba membuka pintunya kepada orang-orang itu, tapi mereka terlalu sombong aja untuk mau temenan sama Yesus. Iya, mau nggak mau terjadi gap. Kan? Terjadi gap, tapi bukan Yesus yang pilih-pilih. Nah, jadi Yesus tuh buka aja. Pak, saya ngerti Bible, Pak. Semakin saya baca, jadi agnostik. Saya tes tipis, masuk. Saya percaya itu. Lanjut. Jadi sebenarnya kalau gue lihat sih konteksnya itu seperti itu. Bahwa Jesus ini dia tidak pernah, dia mencoba fair dalam melihat segala sesuatu. Gitu. Apalagi ya contoh keadilannya. Nah itu tadi contoh satu. Contoh keadilan berikutnya adalah? Intinya banyak contoh keadilan yang gue lihat itu di Perjanjian Baru. Oke. Kalau di Perjanjian Lama, karena itu berangkat dari Musa, dan Musa itu adalah Taurat, itu hukumnya masih kaku. Hukumnya gigi ganti gigi. Yes, hukumnya gitu. Jadi keadilannya saklek aja. Iya. Lo hilangin 100, ya lo bayar 100. Iya. Lo menghilangkan nyawa, ya nyawa lo dihilangin. Iya. Taurat basically kayak gitu. Iya. 10 perintah Allah kan. Iya. Jadi kalau keadilan yang saklek, itu gue kurang sek sih, kayak nggak bisa lo lihat saklek begini. Yang itu lo kurang serap. Lo kurang serap. Tapi kalau di Perjanjian Baru masih cukup fleksibel. Berarti lo senang dengan datangnya Yesus di dalam? Senang. Gue tuh gini, don't get me wrong. Gue itu menikmati baca Bible. Di Perjanjian Lama gue nikmati sebagai cerita yang seru aja. Raja-raja, Tawari. Raja-raja Tawari. Itu basically Game of Thrones. Karena skandal mengenai bagaimana raja-raja Israel saling membunuh satu sama lain. Dia cara membacanya ke situ ya. Yes, jadi seru. Iya, itu jadi seru. Membuat itu menjadi meaningful. Betul. Atau setidaknya kalaupun lo tidak dapat moral of the story-nya, lo bisa menikmati itu sebagai cerita yang seru aja. Yeah. Bagaimana Daud berperang melawan Saul, dikejar-kejar, melawan orang Filistin. Bagaimana ceritanya orang Israel keluar dari Mesir. Yeah. Terus petualangan 40 tahun. Iya, padahal mau harusnya nggak perlu ya. Yes. Yeah. Mau lo percaya atau enggak, terlepas dari itu, it's a good story dan bisa dinikmati, man. Betul. Ada wisdom juga di dalam. Ada kalau lo. Nah, sekarang kalau lo udah membaca itu semua, akhirnya terusnya pedoman lo ada di mana sekarang itu? Gini, gua bahas dulu. Jadi kalau Perjanjian Lama itu gue approach-nya sebagai sebuah karya sastra yang menarik. Oke. Sebuah karya sastra di mana ini sangat menghibur. Kalau lo mau cari moral of the story-nya ada juga. Gitu, regardless lo percaya atau tidak itu terjadi, itu lain cerita. Tapi secara karya sastra luar biasa. Tapi ya gue menikmatinya sebatas itu aja. Nah, kalau Perjanjian Baru, ini way of life-nya Jesus yang menarik. Betul. Bahwa dia itu orangnya sangat kasih. Regardless apapun agama lo sih, lo baca Perjanjian Baru sih, itu lebih kayak highlight story of Jesus. Iya, highlight story of Jesus. Kayak cerita-cerita motivasional aja. Betul. Bagaimana seorang Jesus Christ berinteraksi dengan orang lain. Betul. Iya. Dan buat gue secara pribadi, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau the whole context about Bible tuh menarik. Ya, tapi memang kalau beberapa orang memahaminya sampai ke level yang spiritual, kalau gua memahaminya hanya di level, oh ini ada cerita yang bisa kita contoh tentang seseorang yang bijak yang hidup ratusan tahun yang lalu, dan ada poin-poin yang regardless apapun kepercayaan gua atau bahkan gua agnostik, bisa gua contoh. Tapi gua nggak sampai ke spiritual seperti teman-teman lain yang membaca Alkitab sampai ke meaning spiritual. Gitu. Apa spiritual itu emang buat teman-teman yang lain? Ya mungkin dia percaya bahwa Jesus Christ is a God. Dia percaya bahwa ada angels di sana, ada orang yang watch over kita. Udah masuk ke arah-arah seperti itulah. Kalau gue sih enggak. Gue cuma membaca Alkitab sebagai karya sastra yang luar biasa. Dan gue bisa ambil moral of the story-nya. Dan Jesus Christ adalah seorang sosok yang hebat. Yang bisa gue contoh. Udah, gue levelnya segitu. Lu kalau ngomong kayak begini, pasti akan banyak orang Kristen yang tidak bersetuju. Nggak apa-apa. Iya. Mereka include me, mungkin akan ngerasa ya. Tapi gue sih enggak sih, gue nggak kesana sih. Jadi ngerasanya tuh, gue juga pernah juga diserang bahwa, hey, kalau kau memang pengikut Yesus dan kalau lu Kristen, bilanglah Yesus itu ada Tuhanmu, karena dia juru selamatmu. Jadi ada force yang dilakukan oleh beberapa orang dengan tujuan menyelamatkanmu. Dan
bukankah itu ironis bahwa lu membatasi keindahan buku Alkitab ini kepada orang lain? Jadi gini, menurut gua ya, kalau gua pakai konsep bahwa Alkitab ini adalah buku yang sangat berguna untuk semua orang. Ya. Pada saat mindset lu seperti itu, lu memutus kesempatan orang lain yang pengen baca Alkitab for the sake of pengen tahu. Jadi akhirnya, enggak, lu kalau mau baca ini, terima dulu beliau sebagai Tuhan. Ya kan diputus kesempatan dia untuk menikmati karya sastra yang begitu bagus ini. Lu menyebut orang itu oknum? Atau oknum lah, karena nggak semua, ada juga orang. Iya. Sahabat-sahabat gue pendeta kok banyak. Iya, karena akhirnya ketika orang itu beragama, bagaimana cara orang itu membawa agama itu? Betul, karena menurut gue gini Bang Denny. Gue tuh sekarang stance gue adalah setiap agama punya nilai keindahannya masing-masing. Betul. Sehingga harusnya setiap orang berhak, apapun latar belakang kepercayaannya, mengambil setiap keindahan dari agama tersebut. Boleh. Dan menurut gue, harusnya, ini menurut gue sekali lagi ya, harusnya di-share dong keindahan setiap agama itu kepada setiap orang. Tanpa embel-embel di belakangnya. Misalnya, oke gue ceritain, tapi lu masuk sini dulu ya. Menurut gue ngapain kayak gitu, man? Nah harusnya buat gue itu it's free for all. Makanya kita ada library. Library itu adalah kumpulan informasi yang ada di sana. Dan maksud gue ya biarlah informasi itu terbuka dengan cuma-cuma gitu buat semua orang gitu. Nah gue approach kitab suci itu seperti itu. Gue tetap respect. Sangat gue respect. Dan gue juga merespek orang yang merespek kitab suci. Sama gue sangat respect. Dan gue juga mengambil hal-hal penting yang ada dalam kitab suci. Yang penting buat gue misalnya, oh ini bagus nih, gue ambil lah. Oh ini bagus nih, gue ambil lah. Gitu. Jadi gue tidak membatasi diri gue hanya kepada satu sumber untuk jadi baik. Buat gue sumber kebaikan tuh banyak, kita ambil aja semuanya. Betul. Gitu. Jadi lu tuh seperti gelas yang kosong, yang membuka diri lu untuk setiap keindahan dan kebaikan. Betul. Yang ada dalam setiap agama. Betul. Jadi agama lu bisa jadi universal. Betul, betul. Ya, agama gue ya alam semesta. Apa aliran lu ke sana jadinya ya? Iya, nggak tahu sih. Tapi basically sih kalau lu tanya apa pegangan moral value gua, ya moral value gua adalah ya hal-hal gini. Kadang ada miskonsepsi yang mengatakan bahwa orang ateis, orang agnostik pasti tidak bisa berbuat baik. Nih gua kasih tahu ya. Malah sebaliknya, kalau lo harus berbuat baik cuman karena satu buku yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Berarti kan ada yang salah dengan lo. Harusnya itu berbuat baik ya karena lo mengerti lo harus berbuat baik. Ya. Bukan karena ada aturan ya di buku. Betul. Maksud gue. Dan memang kan untuk mengerti itu kita harus membaca buku itu dan memahaminya. Yes. Dengan hikmat, dengan niat, dan memang ada dari hati kita. Sehingga kita bisa mengerti keseluruhan daripada buku itu. Betul. Supaya kita mengerti kenapa kita berbuat baik. Oke, nah sekarang gue lanjutin dulu Bang. Ya. Jadi tuh kan gue akhirnya semakin gue kesini, gue berangkat dari anjir nggak enak nih kalau misalnya gue nih hidup tapi gue hidup diawas-awasin nih. Ya. Gue balik lagi ke sana ya. Balik ke sana. Memang kita ke situ tuh. Ya, ada. Ini gue masih penasaran. Ya ada pribadi yang selalu ngawas-ngawasi. Apa part 2 aja nih? Waduh. Oke. Kalau gitu ya, kita tos dulu deh. Ayo, cheers.